Alien Bapak datang lagi. Ini Peace Boy. Peace Boy. Si customernya sampai kehujanan makan, tapi karena saking enak. Hai, Simple Lovers, balik lagi nih ke podcastnya Bapak TV. Kali ini kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol ganteng lagi. Ini pikir-pikir kapan ada ceweknya selain aku ya di sini ya. Nah, pokoknya hari ini nih kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama veteran. Au. Veteran ya? Oke, jadi agak-agak gimana gitu ya. Karena memang karyawan yang kali ini tuh karyawan veteran, cukup veteran deh ya. Ini ngomong-ngomong ya teman-teman, baru pembongkar udah pada ngebul aja nih saya tuh. Biar relax. Oh, relax gak tuh? Nah, buat kalian yang minta buat datengin lagi dong Ariel Bapak, kita datengin dulu Ariel Bapak. Deng 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 deng. Peace Boy dulu dong. Peace Boy. Ini. Oke, kali ini kita mau kedatangan Pak Do. Asik. Hai, kenalkan dulu siapa Pak namanya? Coba diperkenalkan dulu seperti apa nih? Ya biasa dipanggil sih kalau di Bopak tuh Dul aja sih. Ah enggak, perasaan kalau Pak Dudi manggilnya Bapak Anton. Itu mah biasa, itu mah nama candaan aja sih Oh, nama sebenarnya candaan. ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau nama Bapak Anton juga. Nah, apa sih? Bapak mau dipanggil Pak Anton, Pak Dul atau siapa nih? Bebas sih. Bebas. Si bebas. Pak bebas. Pak bebas sih berarti jawabannya ya. Coba aku mau nanya nih. Ada Bapak santuy banget dong. Lagi nikmatin. Ais. Oh iya, Mantap. tinggal. Rokoknya ada lagi Pak? Rokoknya ada lagi nggak? Atau itu terakhir? Oh, di kantor. Adik, Ais. ini keren banget. Ih, ya Allah. Punya kantor ya, Pak? Iya. Pak jangan gitu dong Pak, punya. Nah, ada Bapak, sapa-sapa dulu dong teman-temannya, banyak yang kangen nih, fans-fansnya pada kangen nge-DM-in, katanya kapan ada Ariel Bapak nih, aku datengin lagi Ariel Bapak. Say hello dong. Ini ya Alien Bapak datang lagi. Ini Peace Boy. Peace Boy. Oke, berarti lanjut ke pertanyaan ya. Langsung ke pertanyaan aja kali ya buat mempersingkat waktu nih. Nah, Pak Dul, aku punya punya beberapa pertanyaan yang selalu kita tanyakan di podcast di Bapak TV. Jadi harap dijawab dengan sangat amat jujur, tapi tetap relax. Harus jujur apa ya? Langsung deg-degan. Harus jujur apa ya? Panik. Nah, ini bawa santai aja ya. Pertanyaan pertama, dari kapan gabung Bapak? Dari tahun 2018. Berarti itu tuh tahun Tahun pertama, tahun kedua. Kedua ketiga lah ya, karena kan bukan 2016 ya. Iya, tahun ketiga. Kedua ketiga lah. Pas satu ini di belakang. Maret April apa ya? April 2017 April. Oh. Masih ingat 2017 April. Oke. Berarti masih baru-baru juga tuh. Baru sih, emang ya lumayan 3 tahunan lah. Oke. Pada saat itu gimana proses Pak Dul ini masuk ke Bapak? Ya Gimana ya? emang awalnya kan dari ada di kantin. kita tuh main nih ke temen di kantin di Jalan Riau waktu itu. Nah, kebetulan pas saya main di kantin di teman saya itu, kebetulan di sebelahnya tuh mau ada buka baru, restoran baru. Oke. Nah, terus teman saya tuh ngobrol sama teman saya, tiba-tiba dia nawarin ada mau buka seafood, kata teman saya tuh. Dan kebetulan kan si teman saya kan tahu bahwa saya tuh basicnya di kitchen, di kuliner. Nah, pas begitu ngobrol ya singkatnya, pas kebetulan waktu itu ketemu sama langsung pas tanpa disengaja ngobrol sama supervisor sama manajer dulu. Oke. Yang Siapa pertama. tuh? Tingit. Nggak apa-apa, sebutin aja lah, nanti juga kan ada editor yang bakal mengedit
Hai editor. Supervisor pertama tuh Dandi Oke. ya, Mas Pak Dandi pas waktu itu interview langsung penerimaan interview tuh. enggak, pas waktu interview penerimaan karyawan baru. Oke. Kalau untuk saya pribadi sih sewaktu itu lagi main di kafe di temen, lagi silaturahmi ke temen karena emang udah lama juga kan ketemu. Saya pulang dari Jakarta, terus main ke situ silaturahmi ke temen dan kebetulan ada seafood bopak baru cabang pertama seafood Bang Bopak. Iya, betul. Dan Perlu di-note ternyata ya teman-teman. Sorry Pak, perlu di-note berarti Pak Dul itu di cabang pertama cabang pertama seafood kiloan Bang Bopak itu yang di Jalan Riau. Oke. Itu kalau nggak salah tuh bulan April 2017 itu di situ. Nah, singkat kata saya ngobrol sama si supervisor dan manajer itu masalah kuliner dan ternyata nyambung masalah kuliner, terus nanya masalah cost food juga kan situ kan. Nah, di situ mungkin mereka kebetulan Bang Bopak di seafood Bang Bopak itu kebetulan membutuhkan sosok yang untuk di kitchen. Oke. Untuk jadi partnernya seniornya si Bang Bopak atau yang Pak Dudi itu kan. Pak Dudi itu ya. Pak Dudi itu kan kebetulan kan belum ada partnernya tuh. Nah, kebetulan saya ngobrol sama mereka, kayaknya cocok dan dia menawarkan sama saya. Berarti langsung shot. Kalau yang lain itu kan mereka melamar langsung ada yang nge-WhatsApp ke Pak Agung langsung tengah malam. Kalau Ariel Bapak waktu itu gimana sih? Dari almarhum ya? Iya, dari almarhum, dari pecel lele. Oke. Terus ada lagi juga kalau Tama juga sama diajakin juga. Berarti kalau Pak Dul itu lebih ke jalur undangan gitu ya. Kalau sekolah mah Pak Dul gitu ya kebetulan ya. Terus udah ketemu dan akhirnya ngobrol di interviewnya sama siapa persen? Waktu itu sih belum diinterview. Nah, besoknya karena kan pada saat itu kan saya main doang. Konsepnya kan saya cuman lagi main nih. Bahkan setelan saya pun kalau untuk berbicara masalah formil tuh kayaknya nggak enak dibicarakan. Udah mau pakai sendal jepit, pakai celana pendek gitu kan. Jadi makanya pada saat itu saya tuh bilang, "Oh ya Pak, ya udah mungkin besok lagi aja kita ngobrolnya." Nah, pas begitu besoknya saya datang dan saya bawa CV juga kan. Bawa CV dan ya langsung ya udah besok aja mulai kerja. Dan kebetulan pas waktu itu di Riau masih belum persiapannya, masih sekitar baru 30%-an lah. Masih baru, bahkan masih belum ada apa-apa. Ya baru persiapan 30% di lapak yang di Riau itu. Yang sekarang ada di Cimahi, yang sekarang pindah ke Cimahi itu. Jadi lapak Riau itu sekarang sudah berpindah tempat ya, ke Cimahi. Sebelum ke Cimahi kan itu kan pindahnya kan yang sekarang di Cimahi itu awalnya di Riau. Nah, di situ saya mulai kerja untuk membantu membenahi setting area resto, area kitchen, area dishwasher gitu. Jadi di situ saya mulai bantu-bantu dan untuk trainingnya saya di Katamso. Berarti ketemu sama Ariel? Iya, betul, ketemu sama Ariel ya. Coba Pak Ariel pas waktu itu. Menurut point of view dari Bapak Ariel sendiri, cerita Pak Dul dari Pak Dul waktu dulu dia berdiri di belakang pohon itu kan. Di belakang pohon itu di kitchen kan. Di kitchen. Itu siapa gitu. Saya tanyakan sama Pak Rudi. Pak Rudi ini siapa? Pak Rudi, benar Pak Rudi atau Pak Dudi? Pak Dudi. Oke, Pak Dudi. Itu siapa? Itu karyawan dari mana? Kayak orang seberang gitu. Orang seberang. Iya. Terus kayak gitu? Ya udahlah, diam we. Dia mah sama Agusnya nggak ditanya gitu. Nggak disambut. Nggak ditanya. Nggak disambut. Diam we saya mah. Diam. Kenapa diam we? Pas ada Bapak Agung, karyawan kamu itu yang dari Bali. Oh iya, ini kenalin. Bukan dari Bali. Karyawan baru. Yang karyawan baru. Dari mana? Dari Bali. Kenalin kan? Nggak dari Bali. Dari Bandung. Bandung. Ya. Rencana mau di tempat di mana? Di Bali. Oh ya, Bali. Ya udah, oke. Terus kenalan. Kenalan deh. Saya namanya Ariel Bopak. Oh. Gitu kan? Iya. Ya udah, diam we. Oh, Saya diam. kerja.
Kalian pernah satu shift nggak pada saat itu? Pernah, Pernah beberapa satu hari satu Dia shift luar sama Pak biasa Ariel. gitu. Jadi cara sebenarnya masaknya dia luar biasa. Jadi Oh. tekniknya dari pegang ininya luar biasa. Udah paling jago lah gitu Iya. ya. Jadi cocok untuk partneran sama Pak Dudi itu cocok Iya. gitu. Udah paling nyambung gitu. Nyambung sama Stama. Oke. Stama kan ada. Oh, iya, itu senior sama-sama. saya itu. Ah, Itu senior saya itu. Oh jadi kalau misalnya urutan berarti Tama dulu ya? Tama dulu, terus Padul. terus Pak Agus Comet itu duluan mereka. Oh oke. Sama Pak Agus Comet juga duluan mereka. Jadi Oh. intinya saya sebelum saya tuh mereka udah Udah ada, duluan, ya? udah ada duluan di pusat di Katamso. Oh oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya Pak Tama sama Pak Agus Comet berarti memang basicnya dia orang Katamso, Ya, orang betul. pusat. Katamso. Nah kalau misalnya Pak Dul ini hanya di training di sana. Ya training di beberapa hari di Katamso sekitar berapa kali ini, terus karena yang di Riau sendiri kan itu masih persiapannya kan masih jauh ya. Jadi saya lebih fokusnya kalau di siang hari saya fokusnya di lapak yang baru yang di Riau gitu. Oh, Jadi oke. kalau malam datang ke Katamso training masak, bawa konsepnya bopak tuh konsepnya menu bopak tuh seperti Boleh ini. gitu. Gitu. Boleh silakan. Jadi meskipun Ya. sekalipun saya punya Wah. pengalaman, Bentar. Kali. Gimana? Widih. Luar biasa airnya. Ini. aduh kayaknya seger nih, boleh ikutan Oh, Bagus? seger. Boleh juga. Oh siap. Aduh kayaknya mantap nih. Aides tadi berbentuk dengan bopak. Oh Aides. Aides. Aides itu. Aides Aigepsi. Aduh, tumpah sayang juga ya. Sayang juga ya. Iya. Mantap. Seger banget. Segar banget dong. Segar banget dong. Ibu mau nggak? Enggak, terima kasih. Minum, Terima kasih minum. ya. Oke, berarti tadi, nah berarti nih ya, ada juga pertanyaan nih. Kalau dari Pak Do sendiri, berarti Pak Do ngerasain banget dari Riau benar-benar masih dibangun dong, berarti? Betul. Oke, apa yang Pak Do rasain dan apa sih menurut Pak Do tuh waktu pada saat itu gitu? Apa yang Pak Do pikirin gitu? Pada saat itu ya kayak, kok mau sih akhirnya memutuskan untuk bekerja di tempat yang memang belum jadi gitu pada saat itu. Yang harusnya Pak Do tinggal masuk dan tinggal masak gitu kasarnya, tapi Pak Do harus ikut ngebangun dan menata juga lah gitu. Ya karena justru disitulah kadang kita punya kesan-kesan yang bisa membuat suatu saat kita punya pengalaman hidup bahwa kita pernah bekerja di satu perusahaan yang emang benar-benar dari nol. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau kita di suatu tempat kerja yang emang sudah berjalan, itu kayaknya kurang menantang, kurang greget, kurang menantang banget gitu. Kalau emang oke, kan oke. benar-benar dari nol nih, bahwa kita punya tanggung jawab bahwa ini perusahaan masih sedang merintis gitu. Gimana caranya si perusahaan ini yang sedang merintis ini kita bangun biar menjadi yang perusahaan yang apa yang diinginkan sama owner kita. Oke. Dengan konsepnya seperti ini ya mau nggak mau kan yang namanya kita sudah bekerja di satu tempat, otomatis kita juga punya tanggung jawab Yes, untuk mengembangkan si betul. perusahaan itu. Nah kebetulan saya kan waktu itu di kitchen ya, ya mau nggak mau kita harus bisa mempertahankan yang namanya kualitas, kuantitas dan rasa itu kan emang benar-benar harus kita jaga. Betul, Dan betul. benar kita emang benar-benar jangan sampai nama siput Kilauan Mopok yang sudah begitu wah di pusat di Katamso, pas begitu buka cabang baru Jadi kurang jangan sampai kan image-nya turun gitu loh. Nah di situ itu PR buat saya tuh, di situ tantangan buat saya tuh sebenarnya di situ. Oke. Jadi gimana caranya ya sekelas apa ya, boleh dikatakan mohon maaf kaki lima lah ya. Tapi kan meskipun siput Kilauan Mopok awalnya emang kaki lima, tapi kan peminatnya udah wah banget. Iya. Nah, pas begitu buka cabang baru, gimana caranya, cabang pertama, gimana caranya untuk mempertahankan dan kalau bisa, gimana cara untuk bisa Sama gitu. menaikkan rating. Oke. Nah, kan di situ saya kerjasama dengan senior saya, Ya. Siapa tuh? Pak Dudi, dan ada supervisor yang untuk di lapak itu, yang Bulana ya, dulu supervisor saya di Jalan Rio itu Bulana. Nah, karena waktu yang interview sama saya kan Pak Dandi itu supervisor di Pahlawan, Oke. cabang berikutnya setelah Ya.
di Jalan Rio gitu. Oh, oke. Gimana nih kalau menurut Pak Agus? Wah, itu luar biasa. Oke, luar biasa cenah guys. Itu tuh luar biasa bing cenah. Nah, berarti kalau kayak gitu nih ya Pak, berarti kan dari awal sudah ditanamkan rasa kepemilikan terhadap perusahaan Oh, iya. itu sendiri dong. Itu harus. Itu harus dan harus selalu dipertahankan sebenarnya. Nah, berarti pada saat itu berarti Bapak ikut nggak sih pas waktu awal kali merekrut orang-orang baru untuk di Riau? Ikut. Ikut berarti. Ya, bukan jadi tahu. Ya, jadinya tahu. Tahu bahwa setelah saya itu ada Siapa lagi. Gitu. Nah, aku juga jadi pengen nanya nih kebetulan kan tadi tuh cerita nih katanya pernah bareng sama Ariel Bopak nih. Pada saat itu gimana kondisinya? Aku pengen tahu aja dari Pak Dul sih yang jadi anak baru ini bareng sama senior kita yang cukup terkenal Ariel Bopak tuh gimana? Ya, pertama saya lihat sih emang wah kayaknya nih ini ikonnya Bopak nih. Ini ikonnya Bopak ini Kang Pak Ariel ini bener-bener karena yang saya lihat tuh pas begitu jadi kerjanya tuh sama bener-bener punya sesuatu lah ya, punya sesuatu yang emang beda dari karyawan yang lain di Katamso itu pas pertama saya ini kayaknya ini ikon Bopak banget ini. Karena bener-bener emang kayak dilihat emang spesial banget kerjanya dari gitu. awal tuh. Padahal waktu itu saya belum tahu bahwa beliau ini emang orang pertama karyawannya Pak Agung ya sama Pak Dudi itu ya. Dan beliau ini padahal saya belum tahu bahwa dia tuh emang dari nol banget dari nol gitu. Banget lah. Tapi pas begitu dilihat emang kelihatannya emang wah emang ini kayaknya spesial. Ini karyawan spesial banget ini. Spesial combo. Spesial. Karena pas begitu saya lihat tuh dari jadi antara chemistry antara si beliau sama si customer tuh enak banget gitu. Jadi chemistry saya lihat tuh berarti ini kayaknya senior ini kayak. Di sini tuh kayaknya senior ikonnya gitu. Ini gitu. Memang ya kadang-kadang kita nggak bisa ngeliat Betul juga nggak, Pak? sih. Betul, Pak. Benul. Betul. Betul apa benar? Betul. Betul. Betul banget, betul aja. Wah, betul banget. Wah, betul banget. Biasa, Bopak. Boy. Oke, lanjut lagi nih. Kan Bapak tahu nih dari waktu berarti awal kali ada cabang pertama sampai sekarang kita udah ada 11 cabang nih. Kemarin udah sempat nanya nih menurut Bapak seperti apa, menurut Taman seperti apa gitu kan. Ini mah versi Pak Dul sendiri nih. Ceritain dong sama kita sejarah Bopak versi Pak Dul. Yang Pak Dul rasain gitu. Kalau Ini mah menurut Pak Dul aja. Kalau untuk sejarah Bopak sih emang bener-bener wah hebat. Wah hebat. Bener soalnya emang yang saya tahu yang namanya bener-bener merintis dari nol sampai sekarang tuh emang perjuangannya keren. Dari mulai apalagi pas begitu saya tahu tentang di pusatnya di Katamso ya, pas begitu saya ngobrol bercerita dengan Pak Dudi yang udah yang pertama di situ bercerita tentang bahwa di pusat tuh perjuangan di pusat tuh sampai masak sambil hujan-hujanan, terus bahkan sampai si customernya sampai kehujanan makan, tapi karena saking enaknya itu rasa si Bopak itu si customer makan sambil kehujanan tuh sampai diingetin sama si karyawannya suruh pindah karena dia lagi menikmati si masakan Bopak itu dia nggak menghiraukan si air hujan netes ke badannya tuh bener-bener keren banget nggak? Itu kerennya makanya pas begitu saya yakin banget bahwa Bopak ini emang bener-bener bakal maju. Karena apa? Karena Bopak tuh bukan pengen gimana, karena emang Bopak bener rasanya memang dia punya cita rasa yang khas kalau gitu ya. berbicara masalah cita rasa Bopak sih kayaknya kalau untuk diungkapkan makanya susah banget. Susah banget pokoknya. Jadi pas begitu makan pokoknya mah juara lah pokoknya. Gimana rasanya Bopak Agus? Wah, benar. Beliau makanya. Coba ceritain tuh rasanya gimana? Cina pengen tahu. Luar biasa benar. Apa tuh luar biasanya tuh karena apa Agus? Dengan angkat tangan saya benar salut. Bisa dikatakan makan hari ini sampai seminggu ke depan itu masih nempel di lidah. Beneran. Kalau nih ya, kalau menurut Pak Dul sendiri, menu apa yang menurut Pak Dul tuh kesukaan Pak Dul banget dari Bopak tuh? Oh, udah jelas dong, itu mah menu andalannya dong. Apa tuh? Seafood yang spesial Bang Bopaknya. Oh, super spesial. Itu jadi Bang si Bopak. rasa pedas asin gurihnya tuh udah juara. Kalau Agus? Sama juga. Kenapa sama? Ya, sama Jelasin dong. dengan berbentuk pedasnya gitu. Kenapa tuh? Tenggorokannya udah rasa enak gitu. Dibandingkan dengan airnya. Wah. Aduh.
Airnya nggak tuh? Airnya nggak air tuh? bopak. Air bopak. Segernya gimana airnya Bapak coba? Manis sekali. Oh Kan pedes. airnya manis. Oh, airnya. Airnya manis, ininya pedas. Semanis saus kita, betul? Oh iya. dong. Jadi nggak terlalu dengan pakai air kan, tenggorokan udah kering, jadi terasa nggak enak. Jadi gitu. kalau emang sih kalau kita berbicara masalah bopak itu emang wah, entah itu mau berbicara masalah cita rasa, entah itu berbicara masalah apa perjuangan, bener yang gitu pernah ya. saya lihat di podcast itu bahwa sampai Kang Aril sampai nangis tuh bener, karena emang bener pas begitu saya mendengar cerita dari Pak Dudi itu wah bener banget, wah gila karena kan apa bisa dikatakan yang namanya apa perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Iya, betul. Ini saya merasa berbicara dengan siapa gitu ya? Apakah kita langsung masukin Pak Dudinya aja gitu? Ini kan nanti kata Kayaknya Pak boleh Dudi kali ya. Bisa jadi kayak gini. biar tektokannya lebih enak tuh Iya, sama Pak Dudi. iya. Harus menceritakan beneran sejarahnya tuh kayaknya kita aja. Tapi Pak ada Dudi, lagi. silakan masuk. Ada Coba mana Pak Dudinya? Masuk dulu atau dadah dulu ke sini dah ada di dan belakang. ada lagi sebenarnya yang bukan saya aja sih sebenarnya, bahkan ada lagi yang seangkatan dengan saya, yang barengan dengan saya tuh ada Pak Dede yang sekarang jadi supervisor di Riung Bandung. Oh, itu iya. sama seperjuangan sama saya, dan ada satu lagi yang sudah Oke, di resign sini. juga, yang sudah resign juga itu Bulana. Itu sebagai supervisor, dan untuk Pak Dede sendiri dulu dia di kasir. Itu oke. beliau juga sama benar-benar merasakan perjuangan untuk mengembangkan bopak itu. Wah, benar-benar Gila. sih ya. Karena memang beda ya kalau misalnya kita membangun pusat dengan kita mengembangkan cabang itu kan itu memang ada dua hal yang sangat amat berbeda. Tantangannya justru malah Di cabang. lebih di cabang Iya, tuh, karena karena untuk- kita gimana caranya untuk mempertahankan dan bahkan Cita rasa, gimana caranya kita ya. untuk bisa mengembangkan si perusahaan ini. Iya. Kita yang yang dikasih mandat oleh owner. Iya. Nih, kalian dikasih tanggung jawab di Iya. perusahaan ini, apa yang akan kalian lakukan? Iya. Nah, di situ emang sih pas pada waktu itu dari Pak Agungnya sendiri ya, dari Pak Agung Satria Peraya sendiri emang beliau tidak menuntut. Oke. Tapi kita sebagai karyawan tuh merasa bertanggung jawab bahwa oh iya, ini saya seolah-olah kita tuh dikasih amanat. Oke. Benar nggak Gus? Dan waktu itu kan almarhum juga, almarhum bapaknya Pak Agung Satria Perdana kan masih ada. Jadi ya masih ada beliau, kadang suka pas begitu nganter barang datang, ya kadang sesekali suka memberi nasihat, minta tolong bawa, tolong jaga perusahaan ini. Iya sih benar. Karena kan memang untuk Kalau kita lagi training gimana? Waktu nggak punya ongkos gimana Pak? Itu jujur, Wah, cerita itu unik almarhum, itu pas saat itu ada cerita lucu ya dulu. Apa tuh? Bahkan sedih menurut saya pas waktu itu kan siangnya saya bantu di lapak yang baru di Jalan Riau. Pas malamnya kan Pak Agung tuh pas ada ke situ, Pak Dul boleh minta tolong nggak nanti sore bantuin sekalian training biar untuk lebih mengenal lebih dalam tentang bopak. Nanti Mbak Dul malamnya ke Katamson. Oke. Ya karena saya kan udah jadi keluarga bopak ya, mau nggak mau dong, saya harus mau dong. Iya. Padahal tidak menurut pas pada saat itu lagi nggak punya duit banget. Terus apa tuh Cik, gimana tuh jadinya Mau tuh? nolak tuh gimana? Iya, Karena saya udah benar, merasa benar. punya tanggung jawab ya, karena saya udah diakui sama keluarga bopak gitu kan. Nggak punya duit banget. Pas motor juga bensin nggak ada. Combo. Ya kalau untuk tadinya kan si bensin dalam motor itu hanya bisa untuk pulang. Oke, aman lah gitu. Nah, tapi kan pada saat itu tiba-tiba owner saya Pak Agung itu nyuruh ke Katamso. Oke. Mau nggak mau kan yang tadinya si bensin buat pulang kan otomatis harus ke Katamso. Nah pas mau pulang bingung dong. Iya. Bingung dong. Nah, almarhum tiba-tiba ya mungkin almarhum mungkin tak merasakan Iya, mungkin ya, iya. karena ini anak baru belum dapat Feeling apa-apa. belum ada duit. Dan waktu itu dikasih sama almarhum. Oke. Dikasih sama almarhum. Tanpa Pak Dul cerita apa-apa tanpa gitu. itu sama almarhum. Dan itu ada kejadian 2 kali. Agak sedikit merepotkan ya memang ya ini. Nah, ya. pas kedua kalinya mah pas nggak bawa motor waktu itu teh. Oh, lebih sedih Lebih sedih lagi. Dari waktu bawa motor ini nggak bawa motor gitu. Jadi pas berangkatnya dianterin sama pacar tuh waktu itu. Halo pas- Pak Dudi, bisa tolong dijelaskan ini Nah, siapa gitu. Otomatis kan
yang di kalau yang di pusat itu yang kalau yang di Katamso kan itu closingnya kan jam 12 jam 1 Oke. tuh. Nah pas pada waktu itu jam 12 sudah mulai agak sepi. Nah ibunya Pak Agung pas kebetulan yang incas di situ tuh ibunya Pak Agung. Oke. Kata ibunya Pak Agung, Pak dulu kalau mau pulang aja. Oh ya Bu, bentar lagi Cina mau beres-beres dulu. Nah, bingung dong mau telepon Udah tengah malam. udah tengah malam kan nggak mungkin juga kan. Dan tiba-tiba juga si mama tuh ngasih uang Oh, tiba-tiba nih. dan mesenin Grab. Ya Allah. Baik sekali. Tiba-tiba si mama pokoknya pengalaman yang tidak bisa terlupakan, jujur. Walaupun Ya. unik ya, Ya, sebenarnya. bukan. Ini Tiba-tiba puas banget. padahal nih buat ongkos buat beli rokok sih bilangnya ini buat beli rokok. Nanti pulang mana mama sudah, kalau saya kan bilangnya ke ibunya kan dia udah beda dulu emang paginya mama ya. Nanti mama udah pesenin Grab katanya. Oh, Ya oke. mama terima kasih. Itu udah bareng apa Dudi belum pada saat? Udah ada Pak Dudi. Oh, ada Pak Dudi. Ada Pak Udah Dudi. mulai CS-an sama Pak Dudi. Udah mulai karena udah beberapa kali pertemuan kan juga sama Pak Dudi pasti waktu itu kan. Makanya aduh. Pak Dul emang nggak diajarin masak. Pak Dudi nggak diajarin masak, Pak? Tanya. Pengalaman saya pertama disuruh training sama Pak Agung sama Pak Dudi itu cuman disuruh ngeliatin, saya berdiri di belakangnya Pak Dudi. Oh, benar-benar belakangnya Pak Dudi. Ya ngeliatin dulu kan teknik masaknya seperti apa, terus kayak kasih seasoningnya juga takarannya, Segimana. standar resipinya segimana kan. Pas tiba-tiba pas Pak Dudi lagi masak, dia tiba-tiba ambil sendok, kira itu dia ngambil Mau nyobain. mau nyoba itu buat nyobain sendiri, tiba-tiba dia kasihin ke saya. Oh, oke. Nih Pak Dul, saya cobain. Oh ya udah Pak. Kirain saya teh mau disuruh turun. Oke. Kirain teh mau disuruh turun masak dan suruh Langsung test food lah lanjutin, gitu ya. oke. Ternyata sampai pulang dia nggak kasih kesempatan ke saya. Beliau nggak kasih, si Pak Dudi itu nggak kasih kesempatan ke saya untuk masak. Oh enggak, Bahkan cuma nyobain doang gitu. sampai buka lapak baru saya belum pernah. Masak akhirnya. Belum pernah di Katamso saya belum pernah dikasih kesempatan sama beliau masak. Kenapa tuh peranannya? Nggak tahu. Nggak tahu kalau untuk itu mah tanya ke Pak Dudinya aja langsung. Harus tanya nih, berarti Nanti kira-kira tanya aja sih masukin kenapa apa si gitu. Pak Dul pas Ilmunya mahal. waktu disuruh training sama Pak Agung, kenapa nggak dikasih kesempatan untuk masak? Itu mah Pak Dudi punya alasan sendiri gitu. Katanya ilmunya mahal. Emang Pak Dudi kadang-kadang suara ada sombong gitu, ada pelit. Tapi alhamdulillahnya pas begitu opening, pas begitu test food itu waktu itu ada Pengajian. partner owner, ada partner ownernya sama Pak Agung pas begitu masak. Nggak tiba-tiba si Pak Agung sendiri nyuruh saya langsung masak. Oke. Padahal kan saya belum Ya, belum pernah oke. diajarin, cuman Ya. emang kalau ngeliatin ya dan merasakan oh ya rasanya seperti ini kalau saus Bang Bopak seperti ini, saus Padangnya seperti ini, asam manisnya seperti ini, saus nanasnya seperti itu. Emang sama Pak Dudi emang cuma dikasih itu doang. Oke. Dikasih bekal itu doang. Ya. Dikasih nyobain doang. Udah rasain doang Ya, gitu. nah pas begitu dimasak, aduh, masak. Enggak Ya, gebuk karena- tah, cenah. Asli nggak gebuk banget. Tapi karena emang saya pedenya karena kan emang saya basicnya kan di kitchen, Oke. di kuliner itu kan makanya lah. Yang penting saya udah punya takaran di lidah saya bahwa saus Udah pernah bopak seperti ini, ngerasain. bahwa saus padang seperti ini, dan saya kan udah tahu untuk standar resipinya. Karena ngelihat Pak Dudi masak. Karena kan, maksudnya. oh standar resipinya seperti ini. Nah pas Oke. begitu saya coba, Pak, kadang-kadang ada kurang-kurang bilang pas begitu. Alhamdulillah pas begitu Pak Agung nyobain ya emang Aman. itu bopak. Oh, oke. Oh oke sip, bener ini bopak. Oke, apakah sebenarnya ada ikatan batin antara Pak Dudi dengan Pak Dul? Kan kita nggak ada yang tahu ya sebenarnya. Jadi nggak diajarin tapi nyambung kan, itu kita nggak ada yang tahu ya sebenarnya gitu. Kalau Agus nih, dulu pernah diajarin masak apa nggak? Kenapa tertarik sama Bopak? Ya karena pas pada waktu itu mungkin ada beberapa hal sih ya. Satu emang Bakat. waktu itu bakat. Bakat? Kalau orang Sunda bilang itu bakat kubutu. Oke. Gini, saya mau tanya, Bapak ini kan suka ngabuli dengan Papa Rudi. Pak Dudi. Pak Rudi, gimana?